Informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia untuk esok hari yang berlaku Selasa 15 Juli 2025 bersama saya, Riri Angela Damanik. Berikut informasinya untuk Anda. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan daerah pertemuan angin atau konfluensi dari perairan barat Aceh hingga Sumatera Utara, begitupun untuk Samudra Hindia Barat Sumatera Barat dan di Samudra Hindia Barat dari Lampung. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi memanjang dari pesisir utara Aceh, perairan utara Jawa Barat hingga pesisir timur Lampung, Selat Makassar hingga pesisir timur Kalimantan Selatan, di pesisir selatan Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Gorontalo, Laut Arafuru hingga Maluku, Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan di pesisir barat Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terjadi di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, begitupun untuk di daerah Selat Karimata, Laut Banda, Laut Maluku, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai ditandai dengan simbol berwarna kuning. Sementara itu waspadai pula potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang ditandai dengan simbol berwarna orange di daerah Sulawesi Tengah. Selanjutnya waspadai pula potensi angin kencang yang ditandai dengan simbol berwarna biru. Sobat BMKG, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot diprediksi terdapat di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Nusa Tenggara Barat, perairan Selat Bali, dan Laut Arafuru yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang di perairan tersebut. Waspadai pula potensi banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, Jambi, pesisir Kepulauan Bangka Belitung, pesisir Banten, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian utara, Sulawesi Barat, begitupun untuk daerah Maluku dan Papua Selatan. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di sekitar daerah Mataram, Denpasar, Kupang, dan Pontianak, waspadai suhu di esok hari diprediksi mencapai 31 hingga 33 derajat Celcius, terutama bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia lainnya, berikut mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari wilayah Sumatera, terdapat potensi berawan di daerah Aceh dan Pekanbaru, begitupun berawan tebal di Padang, dan potensi hujan ringan di daerah Medan dan Tanjung Pinang. Masih di Pulau Sumatera, terdapat potensi udara kabur di Bengkulu, berawan tebal di Jambi serta Bandar Lampung, dan juga potensi hujan ringan di daerah Palembang serta Pangkal Pinang. Kita beralih ke Pulau Jawa, terdapat potensi berawan tebal di daerah Serang, Bandung, Semarang, serta Surabaya. Potensi hujan ringan terdapat di daerah Jakarta serta Yogyakarta. Kita beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi berawan di daerah Kupang dan hujan ringan di daerah Mataram serta Denpasar. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi berawan tebal di Pontianak, potensi hujan ringan di Samarinda, Palangkaraya, serta Banjarmasin, dan potensi hujan sedang di daerah Tanjung Selor. Sementara untuk wilayah Sulawesi, terdapat potensi berawan tebal di daerah Kendari, hujan ringan di daerah Makassar, serta Gorontalo, dan waspadai pula potensi hujan disertai petir di daerah Mamuju, Palu, serta Manado. Dan yang terakhir, untuk wilayah Indonesia bagian timur, terdapat potensi berawan di Merauke, potensi hujan ringan di daerah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.